Ada janda jamur, janda di bawah umur. Dua janda ini paling disenengin orang laki. Tapi ada satu janda yang nggak disukain. Jangan pakai janda tak layak pakai nenek-nenek itu mah. Karena nenek-nenek pakai yang suka hati-hati. Betul Ki? Betul Ki? Iya, hati-hati mah bukan urusan kenikmatan. Yang penting udah tua ada yang nemenin, betul kan? Daripada dewek-dewek nggak ada yang bantuin. Setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Karena itulah hidup ini adalah ujian. Bahkan ada orang berkata, justru ujian itulah yang menentukan adabnya, yang menjadikan adabnya kehidupan. Maka orang beriman pasti diuji oleh Allah imannya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ya, kendor amat ini. Ini orang apa memedik ya? Orang baca ayat pada melegak baik. Saya baca ayat, Bapak Ibu jawab, tolong jawab dengan lafaz Allah. Setuju? Setuju? Jawab yang kompak ya Pak. Ibu-ibu jawab yang kencang ya Bu. Bu, jawab yang kencang. Ibu-ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi ngapa kendor amat? Ini sekarang bapak-bapak aku tanya jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Bapak, Pak, nyaut ngapa Pak? Masih pada kenceng? Alhamdulillah, senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kenceng. Alham. Sampai di mana tadi ceramah? Bu, sampai di mana? Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Kepaksa romanya nih. Wa hum la yuftanun. Enak gak suara saya Pak? Enak gak? Emang kalau ngaji pakai suara yang enak, yang indah, makin enak. Betul. Baca Quran dengan ilmunya, dengan tajwidnya, dengan fasih dan makharijul hurufnya benar, dengan tilawahnya, makin menambah kenikmatan, makin menambah keenakan. Betul. Kayak tadi korek kecil kita, adik Maulana, ya. Yang ngaji tadi siapa? Adik Maulana. Enak gak suaranya? Enak gak suaranya? Ibu-ibu bangga gak kalau punya anak pintar ngaji begitu? Bangga gak? Alhamdulillah. Apa kata Allah? Adakah manusia itu mengira atau menyangka bahwa mereka akan dibiarkan berkata setelah mengucap beriman kepada Allah? Tentunya tidak ada satupun manusia, kita umat Nabi yang beriman, yang tidak diuji iman kita oleh Allah. Setiap kita yang beriman pasti diuji iman kita. Betul? Betul? Cuma ujian itu tergantung kadar keimanan kita. Iman semakin tinggi, ujiannya makin berat. Ibarat pohon, semakin tinggi, terpaan anginnya semakin kencang. Begitupun iman. Maka orang yang paling berat ujian imannya pertama, asyaddun nas bala'an al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Orang yang pertama kali paling berat ujian imannya, pertama nabi-nabi, yang kedua para wali, yang ketiga para ulama, setelah ulama ke bawah, dan setiap kita yang mengaku beriman pasti diuji iman kita.
Ya Pak, ya Pak. Ngerasa nggak kalau iman kita diuji? Ngerasa nggak? Ngerasa. Karena setiap kita pasti akan berhadapan dengan ujian dan cobaan. Tetapi rintangan dan cobaan itu, semua itu bermuara kepada dua fitnah. Apa yang pertama? Fitnah syubhat. Kedua, fitnah akhwat. Apa fitnah syubhat itu? Keracuan dalam agama. Ibnu Qayyim sebabnya fitnah syubhat, fitnahnya iman seorang kurang ilmu pengetahuan agama yang dimiliki, gejolak hawa nafsu yang diperlukan, ini apa? Lemah iman seorang. Kenapa iman bisa lemah? Karena kurang dipupukin. Betul. Maka ini harus dipupuk, Pak, ibarat tanam. Dikasih pupuk lalu siram. Betul. Pupuk berapa sekali yang menyiram air pasti setiap hari. Iman kita seperti itu harus dipupuk, Bagaimana cara memupuk iman kita? Ayo kita sholat 5 waktu, jangan tinggalkan, jangan ditinggalkan. Kemudian setelah 5 waktu, yang sunnah kita amalkan. Apa itu sunnah? Suatu perintah yang berasal dari Nabi, namun sifatnya tidak wajib. Yang fardu kita laksanakan, yang sunnah pun kita tambah. Kenapa? Sebab amalan yang sunnah itu nanti yang bakal menutupi ya yang fardu-fardu yang kita tinggalkan. Makanya kita umat Islam ini jangan sampai melalaikan sholat. Ini pupuk pertama supaya iman makin mantap. Setelah sholat fardu, sholat sunnah. Ada sholat sunat taubat, taat, hajat, qobliyah, ba'diyah, isyraq, awabin, duka, tasbih, bangun malam sholat tahajud. Nih ibu-ibu, aku tanya ibu suka bangun malam? Suka bangun malam? Ngapain? Ya bu, saya kencing aja disebut, ngapa? Kencing aja bangga amat kencing, amit-amit. Mending kencing yang gak berisik loh. Nih bapak-bapak, sekarang aku tanya jujur lagi, bapak suka bangun malam? Yang mana yang bangun? Ditanya yang mana yang bangun, ada yang pojokan ngejawab, wawanya angun. Lihat Pak Rasulullah, Nabi agung, Nabi besar, yang kebesarannya bukan dibesarkan oleh umatnya, tapi Allah yang membesarkan namanya. Keagungannya begitu luar biasa karena Allah yang maha agung, yang mengagung-agungkannya. Manusia besar, pemimpin luar biasa, memimpin 124.000 nabi, 311 rasul, tetapi beliau tidak pernah sombong kepada Allah, tidak pernah sombong kepada manusia. Walaupun dosa diampuni, surganya dijamin, sujudnya hebat, syukurnya mantap. Nih kadang-kadang cuma baru jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, dan seterusnya sombong. Ada kagak? Ada kagak pejabat yang sombong? Ada enggak? Ada RT yang sombong? Ada. Apa yang mau disombongin teh? Ada RW yang sombong? Ada. Apa yang mau disombongin? Ya. Ada orang kaya sombong? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada orang kaya sombong masih mending. Masih mending orang kaya sombong. Tanah selebar, kontrakan bererot, megah, betul, ya. Villa di mana-mana, uang berlimpah, diri cantik memikat, jumlahnya 4. Sombong, mending, wajar. Ini udah miskin,
miskin, sombong, kurang ajar. Emang wajah jelek, tampang demek, hidung pesek, kulit hitam burik, rumah gubuk, ya kemana-mana jalan kaki, utang numpuk, udah gitu bego, hidup lagi sombong, najis tralala. Astag, kaya sombong wajar, miskin sombong kurang ajar. Jadi mending sombong apa miskin, Pak? Woi, mending kaya sombong apa miskin? Emang begitu, satu paket. Penyakitnya sombong, ini satu paket. Kaya sombong, begitupun miskin, ribet, satu paket juga. Kaya sombong, miskin ribet. Betul, betul. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, ibu mau jadi orang kaya nggak? Mau jadi orang kaya nggak? Saya ibu-ibu di sini jadi orang kaya. Kaya apa terserah. Gue mau campur, asal jangan yang monyet. Asal emang orang monyet Ustaz sampai kiamat ada. Kaya jalan datang ke Betawi pakai tunggal, kadang miara monyet, babi kayak monyet ya, jalan nggak benar, anak kembali ditumbal, habis mati karyawan makin kaya yang model ada. Tapi berkah walaupun kaya, satu saat bakal jatuh miskin. Kita kalau pengen kaya berkah, minta Allah Maha Kaya. Lewat apa? Lewat sholat kita. Kalau mau hidup kita baik, perbaiki sholat kita. Kenapa? Dalam sholat ada doa, Rabbi firli warham wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 doa, semua yang menyangkut urusan dunia dan akhirat ada di situ. Betul, betul, betul. Makanya kalau lagi sholat lempengan baca itu yang mantep bacanya, resapi maknanya yang enak. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, yang khusyuk. Karena doa itu luar biasa. Rabbi firli, minta ampun. Ini kita manusia kadang-kadang dosa enggak usah keluar rumah, dalam rumah udah bisa dosa. Betul enggak? Betul enggak? Dalam rumah udah bisa bermaksiat lewat apa? HP. Di HP kan macam-macam isinya. Perempuan yang begono ada bakal nggak Pak? Yang ketek ngabrak ada, yang dadanya ada, yang pahanya kelihatan ada. Lewat HP udah maksiat, udah bikin dosa. Betul? Karena memang HP ini termasuk tanda-tanda kiamat. Apa dunia medsos itu? Dalam bahasa Nabi, ruwaibidah, ini dunia medsos. Apa aja sekarang ini orang perang lewat medsos. Apa aja sekarang ini aib diumbar lewat medsos. Sementara Nabi ngomong jangan sampai kita membuka aib orang lain. Betul? Betul? Sampai dulu di zaman Nabi ada orang berzina datang ngadep sahabat Sayyidina Utsman, disuruh ngadep Nabi. Datang lagi kepada Sayyidina Umar, disuruh ngadep Nabi. Begitu ngadep Nabi ngomong. Ketika dia ngomong, ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah pura-pura nggak tahu kalau memang dia berzina, nggak ditanggapi supaya apa? Rasulullah nggak mau tahu aib orang lain. Dan sekarang dunia medsos bikin aib orang itu keumbar semua. Betul. Kadang-kadang laki bini kalau lagi pada ribut berantem diumbar di medsos. Bini bikin status dasar laki PA. Ada yang begitu, ada. Laki yang baca, laki balas, dasar bini goblok. Ribut medsos. Astaga. Nggak usah orang lain tahu ibadah kita.
Kadang-kadang belagu banget, mentang-mentang bangun tengah malam sholat tahajud, bikin status tahajud dong, habis pahalanya, habis. Kadang-kadang bikin status alhamdulillah udah hatam 1 juz, habis pahalanya. Nggak usah orang lain tahu, cukup Allah yang tahu ibadah kita. Betul. Ini medsos tanda kiamat kata Nabi Arwal Bidah. Ini tanda kiamat. Dan sekarang Masya Allah, dunia medsos luar biasa. Apalagi lewat teknologi yang namanya HP. HP sekarang siapa aja punya. Betul. Sampai nenek-nenek, aki-aki sekarang mainannya HP. Beda dulu, beda sekarang. Aki-aki dulu, nenek-nenek zaman dulu, Masya Allah, mainannya tasbih. Barinya pula tangan kanan nyabu, tangan kiri megang tasbih. Yang atuh megang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Nenek-nenek zaman dulu. Lah sekarang nenek zaman now mainannya HP. Udah tua banget saya lihat di medsos, nenek-nenek lagi pada joget berdua najis, tralala. Amit-amit udah mau mati besok. Astaga. HP itu memang bisa jadi setan. Yang baik ada, yang manfaat ada, tapi mudaratnya lebih banyak. Itulah HP. Berapa banyak laki bini bercerai gara-gara HP? Betul. Berapa banyak laki bini ribut salah paham gara-gara semes nyasar? Iya enggak? Iya enggak? Berapa banyak anak kita SD jadi korban perkosaan gara-gara HP. Anak SD udah berani merkosa gara-gara HP. Betul enggak? Orang bisa membunuh, anak bisa membunuh gara-gara HP. Ini sungguh luar biasa medsos ini. Pak. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang disuruh Allah kepada kita manusia, orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu daripada sentuhan api neraka. Tapi orang tuanya yang bikin neraka dalam rumah tangga. Apa namanya? Anak kita kecil-kecil udah dikasih HP. 3 tahun, 4 tahun dikasih HP. Kalau nangis biar jempek, biar diam, HP. Besok nangis lagi dikasih HP. Nangis lagi dikasih HP. Apalagi sekarang game online udah membuat otak anak kita rusak. Welcome to Mobile Legends Bang Bang, double kill, triple kill, sepek, victory, first blow on. Emang gara-gara HP tuh bocah jadi pada blow on. Emaknya jadi blow on, bapaknya jadi blow on, neneknya jadi blow on, engkongnya jadi blow on, kiai jadi barangan lo, blow on. Asta. HP bisa jadi setan, bagaimana nggak jadi setan? Kadang-kadang ke masjid masuk sholat berjamaah dari ngantongin HP, nggak dimatiin, lupa. Mending tuh HP nada dari Quran. Kebanyakan kan nada dari itu di HP lagu dangdut, lagu-lagu yang macam-macam. Jarang yang nada dari Quran. Pas lempengan masuk masjid sholat jemaah, HP dari dikantongin, kagak dimatiin, nada darinya dangdut. Begitu sholat ikut imam, pas imam takbir Allahu Akbar, dia takbir, HP berbunyi. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Gara-gara itu orang sholat jadi kagak khusyuk. Emang kagak khusyuk, janda tetangga bonah namanya. Astaga. Maka kalau lagi sholat ibadah, urusan belakangin, HP matiin. Sholat gak lagi kadang tanggaan. Bener apa enggak? Bener ya? Mula-mula makan khusyuk,
Gara-gara HP. Ada WA. Assalamualaikum Bang Haji, mohon maaf. Badan gua meriang, gua nggak bisa datang ke rumah. Maksudnya gua mau bayar utang yang 20 juta. Berhubung gua lagi sakit, lu sekarang ambil uang 20 juta, gua tungguin di rumah. Najis dah. Gara-gara itu. Gara-gara, betul nggak? Gara-gara kenapa? Saya ngalamin, Pak. Lagi zikir khusyuk, Allah. Ada yang nelpon. Lah saya angkat, takut orang ngundang. Kalau nggak diangkat, kan dia ngundang orang lain. Astag. Makanya kalau lagi ibadah urusan dunia belakangin. Ibu-ibu tuh kalau anak nangis tetein, kalau lagi ngaji berhenti ngajinya, tetein anaknya, ngaji yang tak terusin udah netein. Ini kadang-kadang kan ada ibu-ibu belagu, bari ngaji bari netein, anak digendong ditetein, bari ngaji Bismillahirrahmanirrahim Yasin, lah digigit kupingnya ngaji jadi kan bener. Betul. Iya. Memang kalau di set nama san gepeng. Ini kan HP setan ini. Gepeng apa kagak? Ini setan ini. Kok kesel banget sama setan ini? Orang. Kagak punya HP lagi. Ada hansip lewat kober malam-malam. Begitu lewat kober dilihat ada perempuan duduk di atas kober, rambut panjang, baju putih, bari main HP. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam tidak ada sinyal, teh. Begitu. Lah ini setan zaman now. Astag. Ya Allah. Naudzubillah min. Ayo, setiap kita menyadari bahwa siapapun yang beriman di Allah, ujian iman berat nabi-nabi. Betul Pak? Coba baca sirah nabawiyah betapa Rasulullah ketika dalam perjalanan dakwah seringkali dihina, dicaci, dimaki, dicemooh, dilempari batu, dilempari tahi. Cobaan Nabi ketika dakwah, betul. Sampai-sampai malaikat marah, menawarkan kepada Rasul, ya Rasul, mau nggak aku binasakan umat, aku timpakan kedua gunung. Rasulullah bilang, nggak usah. Rasulullah berdoa, Allahumma di qaumi fa innakum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka petunjuk, sesungguhnya mereka nggak tahu siapa sesungguhnya aku. Masya. Ini artinya kisah memberi pelajaran bahwa yang penting dalam hidup ini akhlak, betul. Itu akhlaknya Nabi itu. Akhlaknya Nabi sama musuhnya sampai begitu. Pernah satu ketika Rasulullah lewat, ada yang ludahin. Setiap lewat diludahin. Setiap lewat di tempat yang sama diludahin. Setiap lewat diludahin. Begitu lewat yang ludahin kagak ada. Nabi celingak-celinguk nyari langganan. Ada orang tanya, ya Rasul, ngapain celingak-celinguk? Nyari langganan. Langganan apa? Yang biasa ngeludahin aku. Oh, si fulan sakit ya Rasul. Rumahnya di mana? Mau di pojokan. Nabi buru-buru pulang ketemu istri. Apa kata Nabi? Ya Fumailo, siapkan makanan. Nabi kalau panggil istri Aisyah nggak pernah nyebut nama. Aisyah, enggak.
Selalu panggilannya mesra. Ya Humairah, isim tasghir dari Ahmar, artinya yang pipinya kemerah-merahan. Manggil Siti Aisyah pakai akhlak. Ya Humairah, nggak pernah nyebut nama tuh Rasulullah yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa alasannya? Karena pipinya Siti Aisyah merah, udah putih, merah, kemerah-merahan. Maka Nabi panggil ya Humairah. Merahnya asli kalau Siti Aisyah. Beda perempuan sekarang, Pak. Penuh kepalsuan. Betul? Betul? Coba lihat bini Pak. Bibinya merah banget. Lipstick. Betul nggak? Coba perempuan kalau udah dandan apa merah merona, palsu. Bedak, bulu mata lentik, palsu. Alis mata kurang, palsu. Sampai kadang-kadang pantat gede, busa. Kau Ustaz tahu kata orang, Pak, beda Aisyah. Ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan, siapkan makanan. Disiapkan makanan, dibawa itu jenguk orang sakit yang merupakan langganan kalau Nabi lewat ngeludahin. Itu orang Yahudi sakit, Nabi datang ngetok pintu, tok tok tok, siapa? Saya. Siapa ya? Langganan ente. Hah? Langganan apaan? Itu yang biasa ente ludahin. Muhammad? Iya. Masuk Nabi, tapi Nabi marah? Enggak. Nabi dendam? Enggak. Justru orang Yahudi itu dengan akhlaknya Rasul mengucap dua kalimat syahadat. Dedengkotnya yang nyuruh itu dia sakit belum datang, tapi Nabi yang diludahin datang. Masya. Pernah lagi satu ketika Nabi lewat di pasar Madinah, ada orang kafir Quraisy matanya buta, dia ngemis, tapi kalau ngemis selalu ucapannya nyakitin Nabi. Apa kata dia? Nabi Muhammad sinting, Nabi Muhammad gila. Nabi lewat dengar, Nabi tahu apa Nabi marah? Enggak, Nabi datengin, dihampiri, dikasih makan gandum. Nabi kemana-mana selalu bawa gandum, disuapin itu pengemis buta dengan santun, dikasih makan, habis dikasih makan, dikasih minum. Pak, itu orang buta pengemis. Nabi dengar dia caci maki, Nabi sinting, Nabi gila, Nabi gelo, Nabi stres. Apa Nabi marah? Enggak, didatengin, dikasih makan, udah disuapin dengan lemah lembut, dikasih minum. Alhamdulillah. Dikasih minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rupanya dia masih haus, minum lagi. Pak, indah nggak akhlaknya Nabi? Indah nggak? Besok Nabi lewat begitu lagi, sampai Nabi wafat. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar ibn Khattab datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah perlakuan Nabi yang tidak pernah dan belum pernah aku lakukan? Ada. Apaan? Di Madinah dekat pasar ada pengemis Yahudi buta, selalu nyaci maki Nabi, tapi Nabi kasih makan, Nabi kasih minum dengan santun dan penuh akhlak yang mulia. Datang itu Sayyidina Umar, pulang dulu ke rumah sama istri, wahai istriku, siapin roti Arab, Pak. Roti Arab namanya dulu, Pak, di zaman dulu orang Arab dikasih, dibawain roti Arab. Roti Arab kan gede, Pak. Roti Arab gede. Roti Arab kalau Bapak haji dah gede-gede. Dibawa sama Sayyidina Umar. Maksudnya pengen nerusin perlakuan Nabi, tapi apa yang ada? Dengar begitu, jengkel, sakit hati, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Muhammad senting, Muhammad gila. Datang
datang ngajak pengemis, maksudnya pengen ngasih makan kayak Nabi dengan lembut. Tapi beda Sayyidina Umar mah, begitu dikasih makan langsung dijamin makan, minum. Itu pengemis buta kaget. Kok biasanya yang kasih makan lemah lembut, yang ngasih minum penuh santun, ini kok marah-marah? Itu kata pengemis buta. Tuan, siapa engkau? Dibentak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibentak. Jangan orang setan aja kalau mau lewat di sono ada Sayyidina Umar, lewat sono takut setan. Lah dibentak-bentak lagi. Umar. Kaget orang. Aku Umar. Akhirnya kata Sayyidina Umar, Tuan pengemis, tahukah anda siapa orang yang selalu kasih makan engkau dengan lemah lembut, kasih engkau minum dengan penuh santun? Itulah manusia yang selalu kau caci maki, yang kau katakan Muhammad sinting, Muhammad gila. Akhirnya tuh pengemis buta ucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, masuk Islam. Itu modal yang dijadikan Rasulullah alat untuk dakwah akhlak. Betul. Makanya orang anak yang punya akhlak ibarat mata uang, Pak. Di mana saja tetap berlaku. Tuh orang kalau punya akhlak, walaupun tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, selagi kita masih memiliki iman, memiliki akhlak, maka dimanapun orang akan muliakan kita, orang akan hormati kita. Betul, betul. Makanya Rasulullah berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah tidak lain untuk memperbaiki akhlak. Makanya ada akhlak dalam rumah tangga, laki bini ada enggak? Ada enggak? Akhlak itu artinya peraturan yang datang dari Allah, sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun manusia, itu namanya akhlak. Dalam rumah tangga ada akhlak, laki bini diatur. Apa contohnya? Istri mau kemana pergi, pamit sama suami. Kalau nggak pamit keluar rumah tanpa izin suami kagak ridho, maka bini yang model begitu menjadi ahli neraka. Maka kemana-mana pamit sama suami. Suami nggak ada lagi di kantor, kebetulan mau keluar, telepon suami, papa, ayang, mama mau keluar dulu ya, boleh apa enggak? Mau ke pasar, mau ke rumah teman, boleh, kata laki, berangkat. Ini kadang-kadang keluar rumah nggak izin suami. Naudzubillah men. Naudzubillah men. Ini akhlak nih. Tidur sama suami pakai akhlak. Kadang-kadang mentang-mentang di kampung banyak nyamuk, tidur sama laki nggak pakai akhlak. Begitu mau tidur pakai autan, muka pakai autan, dada pakai balsem, kaki parem kocok, nggak ngomong lagi sama laki. Begitu lakinya nyepet, pahit. Kata laki, mama kok malam ini pipi kamu pahit, autan pak, sambil dedek belum. Orang waktu tidur mau pakai autan, izin dulu sama laki, bang, ntar malam mau pijit buang nggak? Begitu. Jadi kadang-kadang main pakai aja, laki nyium pahit, nyium dada balsam pedes, nyium kaki parem kocok, mampus tuh laki. Astag. Kadang-kadang tidur sama laki pakai kutang putus, disambung peniti. Mana kutang meniti itunya, laki kagak tahu diri, kutang putus sambung peniti, bukannya dibeliin, orang mah diganti. Kadang-kadang pelit banget sama bini, bang, dandanin bini, uang belanja sama nafkah itu beda. Kalau uang belanja kebutuhan sehari-hari, kalau nafkah itu untuk bini jajan, buat bini beli skincare, buat beli ini, beli kutang. Kalau kutangnya putus, jangan sampai sambung peniti, nanti yang rugi kan bapak juga. Begitu tidur, lampu dimatiin, meluk dari bapak, kesetrum peniti. Kata laki, mama kok malam ini kutang ada kala jengkinya, bukan kala jengking, bego, peniti. Orang mah jadi laki jangan pelit, dandanin bini.
bajunya perhatiin supaya nanti dipakai cakep. Kalau bini pakai baju bagus, ya ke sebelah. Bini ngaji, bajunya bagus. Ya Allah, bini siapa sih itu? Cakep amat, bini haji malam tuh, kesebut lah. Betul nggak? Betul nggak? Tapi urusan baju, emang kalau bini udah paling pintar. Karena ibu-ibu mah pengajar paling banyak, paling ngaji. Makanya seragamnya beda. Lain, Selasa lain, Rebo lain, Kamis lain, Jumat lain, Sabtu lain, lain. Beda sama bapak-bapak ngaji malam Jumat. Dari dulu itu the kill of the kumam. Ibu-ibu banyak jadi itu bang kreditin sebulan bang ambil 3 bang mau yang mana orang jadi ini akal bini nggak kredit di kadang menjadi orang kaya bajunya mahal di Amerika naik padahal dapat dulu sorot mentang-mentang kaya pakai emas lengan ngaji setralala astag naudzubillah min. Kalau di pengajian ada aja penyakitnya Pak, walaupun lagi ngaji ada aja penyakit. Betul gak? Apa penyakitnya? Kadang-kadang sadar bahwa kadang perempuan juga, kadang orang laki, kadang-kadang suka gibahin orang, kadang-kadang guru ustaznya sendiri kayaknya digibah, diomong-omongin. Kadang-kadang temen ngajinya dia ngomong, begitu datang ke pengajian dia nyolek temannya, saudah apa ceciti, lihat nanya belakang ibu-ibu kudungan sama baju kagak nyambung. Nah iya emang kagak nyambung. Kadang-kadang ada apa yang diomongin, naudzubillah min. Hati-hati, gibah itu termasuk dosa besar. Kalau kita mati punya dosa sama Allah Pak, sebelum mati ada kesempatan taubat. Dosa sebanyak apapun kita taubat, Allah terima. Taubat kita Allah ampunin. Mati Allah ampuni, selesai. Tapi jangan sampai kita mati bawa dosa. Kita gibahin orang, kita omongin saudara, kita omongin tetangga, kemudian tidak minta maaf, lalu mati. Ketika mati, nanti pahala kita di akhirat habis Allah kasih buat orang yang kita gibahin, buat orang yang kita omongin. Kita termasuk orang yang bangkrut. Naudzubillah min. Makanya ada lagu begini, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gak ada di pelupuk mata, tiada kelihatan keterlaluan. Saya kadang-kadang kan Haji Omah kalau nyanyi ada e-nya, tapi dengernya enak Pak. Beda ibu-ibu mencret. Astag. Pak. Ayo jaga lidah kita, jaga akhlak kita. Lihat Rasulullah. Makanya diatur dalam rumah tangga suami istri. Suami mau berangkat kerja, ibu mau pergi kemana? Izin, tarik tangan suami, cium.
Sekali nyium tangan laki, dosa bini rontok. Apalagi nyium berkali-kali. Rontok-rontok dosa. Asal tahu aja ibu, rontokin dosa, banyakin cium tangan laki. Pokoknya laki lagi bengong, tarik tangannya. Oh, beres dah pokoknya. Ya bu, ya bu. Apalagi laki mau berangkat kerja. Ini ibu udah punya akhlak. Laki belum berangkat kerja, ibu udah mandi pagi-pagi habis sholat subuh, dandan yang rapeh, pakai baju yang rada pantesan dikit, ngaca depan kaca, pantesin tuh baju. Laki mau berangkat kerja dulu. Jangan lupa bedak. Lupa eyeshadow, jangan lupa eyeliner, jangan lupa blow on. Apa namanya? Blush on, blow on. Muka udah di make up, jangan lupa ketek sempret. Habis ganti yang baru. Habis sebel. Wangi sebel habis. Laki nggak berangkat kerja kenapa mabuk? Kagak jadi berangkat kerja. Astag. Begitu udah minyak wangi, laki berangkat, kami cium tangannya, ucap salam. Berkat saya hati dalam sertakan mohon kepada Tuhan semoga darah bintang bermacam godaan suci untukmu jangan baru aku tidak minta. Tuh dengerin. Ini makna dari oleh emas permata dan juga tapi aku harap kau pulang bertawakan aku memang yang penting betul. Jadi hanya wah dengan manusia mau uang. Nah, siapa yang bilang itu? Jadi sampai di Masya. Nah, laki kerja, ibu tahu berapa lakinya mah udah lagi dandan lagi nyambut suami. Tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu cium lagi. Masuk dandan, jangan masuk kamar, duduk di sofa, ajak ngomong baik-baik. Ayam apa? Ayam beb. Mau minum apa? Mau minum air putih? Tidak, udah. Mau minum kopi? Plastik. Yang mau mau susu sama batok-batok? Baru masuk kamar. Sehat itu hilang, setelah hilang kenapa susu batoknya? Bener ini Pak. Kalau tidak pura-pura bodoh. Urusan bapak mama mendengerin. Masya. Itu andai suami ngapin air minum selas, pahalanya lebih baik daripada puasa setahun. Ibu masakin suami lagi
berangkat kerja, sarapan dulu, bikin nasi goreng. Pulang kerja, siapin masak nasi yang enak. Kalaupun memang kagak enak, ya sesuai uang belanja. Yang penting siapin. Itu dimakan sama suami, pahalanya tahu nggak Bu? Lebih baik daripada itu haji umroh ngasih makan suami, masakan ibu. Nah, sekarang mah yang masak pembantu. Tapi yang dapat pahala pembantu dong. Bu, nyuci baju laki sekali gosok serosok itu 100 kebaikan. Betul, Masya Allah, luar biasa. Maka begitulah indahnya di antara suami istri dalam rumah tangga. Kayak tadi Nabi ngajarin, manggil Siti Aisyah nggak pernah nama, manggil Khadijah nggak pernah DJ, selalu Habibah, panggilan mesra. Makanya kita pun boleh manggil bini kayak Nabi. Ikutin nggak apa-apa, cuma sesuaikan kondisi pipi istri. Kalau istri pipinya putih, merah merona, panggil Humairah, pas. Ini kadang-kadang bini kulitnya hitam, beluak, burik, digaruk ngebul. Lah, yang pantas jangan Humairah, ya Hajar Aswad. Hajar Aswad, kopi. Artinya begini, panggil bini, panggil laki, serah mama, papa kayak zaman sekarang. Mami, papi. Kalau mama kan lawannya papa. Mami, papi. Nggak ada papi, mama nggak ada. Selalu papi, mami. Abang, neng. Kalau abi, umi. Ayah, bunda. Balik kemana? Ii, pada Ayo, kadang-kadang ada orang rumah tangga udah sekian lama, udah pada tua, manggil laki namanya, manggil bini namanya. Ini ngajarin anak agak bener. Ada berini nama lakinya Mamat, kedatangan tamu. Itu Mamat kagak ada, rupanya keluar nongkrong di warung kopi. Lah bini begitu ngomong, ada dilihat teriak, "Mat, ada tamu." Anaknya yang 6 tahun diajak nongkrong di warung kopi. Dengar emaknya teriak, anak ngomong, "Mat, dipanggil ibu." Kan ngajarin anak kagak bener. Astaga. Naudzubillah min. Tuh, akhlaknya Rasulullah. Makanya akhlak itu peraturan yang datang dari Allah. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kenapa akhlaknya Rasul begitu sempurna? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji akhlaknya Rasulullah. Padahal Nabi manusia tertampan, tapi nggak pernah ada ayat yang menerangkan Allah memuji ketampanan Nabi, nggak ada. Tapi yang dipuji akhlaknya. Yuk wujudkan rasa syukur kepada Allah, bukan sekedar peringati Maulid, tapi buktikan cinta sama Nabi dan selalu kita tumbuhkan rasa mahabbah. Buktikan cinta itu dengan apa? Sholawat. Apa Pak? Allah sama malaikat sholat, maka kita perbanyak sholawat. Sebelum saya tutup salam, yuk kita sholawatan. Mau kagak? Ibu-ibu sambil masak nulis kangkung boleh nggak sholawat? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, bareng ngulek sambel selawat, cuman rada sedih lagunya. Sallallahu alaihi Muhammad, dari nangis. Sallallahu, makan pakai sambal doang. Sallallahu alaihi Muhammad. Emang lagi nggak ada kerjaan.
Ya gitu nggak tahu diri, nggak mau usaha, orang mau bagaimana teh? Pulang-pulang nggak mau nggak salah kita. Naik Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad. Ada razia. Izin ibu STNK-nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ibu minta STNK Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Ibu STNK Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu STNK Bu. Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya udah ibu jalan-jalan. Enggak jadi ditilang Pak. Kenapa? Dianggap stres. Selamat. Alhamdulillah. Makanya lihat orang India main film dikit-dikit nyanyi India kan begitu. Kita mah jangan nyanyi, sholawatan. India dikit-dikit nyanyi. Ketemu pacar di jalan nyanyi. Jatuh cinta nyanyi. Putus cinta nyanyi. Ketemu teman nyanyi. Mau berantem nyanyi. Ada pohonan ngempet